Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pega Purnamasari, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, saya akan menganalisis jurnal pendidikan anak usia dini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah analisis jurnal pendidikan anak usia dini. Jurnal yang akan saya analisis, judul jurnal Pendidikan Karakter Anak Usia Dini melalui Sastra Klasik Fabel versi daring. Nama jurnal, Jurnal Obsesi, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, volume 3, isu 1 2019, halaman 39 sampai 54 yang ditulis oleh Juanda. Yang pertama, judul atau titel. Dalam jurnal yang berjudul Pendidikan Karakter Anak Usia Dini melalui Sastra Klasik Fabel versi daring, judul tersebut telah mencerminkan isi dari artikel karena telah sesuai dengan kupasan teori-teori yang relevan dalam jurnal tersebut. Jumlah kata pada judul artikel jurnal ini sebanyak 11 kata dan tidak menggunakan kata class, sehingga judul telah benar-benar menggambarkan isi artikel. Nah, artikel jurnal ini telah terdapat nama, volume, isu, tahun, halaman, dan ISSN untuk online dan print, sehingga dapat dikatakan jurnal ini telah terdaftar atau diakui keberadaannya pada tingkat nasional. Selanjutnya, yang kedua, penulis atau autor. Nah, dalam artikel jurnal ini, penulis terdiri dari satu orang yang bernama Juanda, di mana dalam penulisan nama tersebut telah dituliskan tanpa adanya gelar. Yang ketiga, korespondensi atau affiliation. Dalam artikel jurnal ini telah dilengkapi korespondensi, baik nama instansi lembaga pendidikan, alamat penulis, dan alamat email penulis. Selanjutnya, abstrak. Dalam abstrak artikel jurnal ini telah terdapat penjelasan permasalahan yang diambil oleh peneliti. Kemudian telah dalam abstraknya telah tertulis juga tujuan penelitiannya, jenis penelitiannya, teknik pengambilan data, validitas data, dan analisa data yang akan dilakukan oleh peneliti. Nah, dalam abstrak juga telah dicantumkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Nah, selain itu, abstrak telah ditulis menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, sesuai dengan syarat dalam penulisan artikel jurnal nasional, di mana menggunakan penulisan abstrak bahasa Indonesia dan bahasa internasional lainnya. Nah, abstrak tersebut telah ditulis dalam satu alinea dengan jumlah katanya sesuai dengan kelaziman, yaitu 124 kata bahasa Indonesia dan 140 kata bahasa Inggris. Selanjutnya, kata kunci atau keywords. Dalam artikel jurnal ini telah terdapat 3 kata kunci, yaitu fabel, karakter, dan anak usia dini. Kata kunci telah dituliskan di bawah abstrak dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kata kunci ini diambil dari judul dan isi dalam penelitian yang berisikan konsep penting untuk dibahas dalam artikel agar pembaca dapat pemahaman atau pengetahuan baru serta memudahkan pembaca untuk menemukan artikel tersebut. Kemudian, pendahuluan. Dalam artikel jurnal ini, pada bagian pendahuluan, penulis telah berisikan paparan tentang pembentukan karakter, peranan sastra, bentuk sastra yang tepat, definisi fabel dan karakter. Dalam pendahuluan, peneliti telah menyampaikan tujuan dari penelitian ini, di mana dalam abstrak peneliti juga telah menuliskan state of the art atau penelitian orang lain mendukung penelitian yang akan dilakukan dan rumusan masalah. Selanjutnya, metode. Metode dalam artikel jurnal ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, di mana data yang digunakan merupakan deskripsi kata-kata dan frasa kualitatif. Nilai karakter dideskripsikan berdasarkan kutipan yang ada dalam fabel, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan objektif. Sumber datanya berasal dari web http repository.kemdikbud.go.id, kumpulan fabel Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik non-interaktif dengan melakukan pembacaan intensif pada fabel dan melakukan pencatatan secara aktif dengan metode analisa isi.
Nah, validitas data yang digunakan oleh peneliti ialah menggunakan teknik triangulasi data dan triangulasi metode. Selanjutnya, hasil penelitian. Dalam artikel jurnal penelitian ini, hasil penelitian digambarkan dalam bentuk tabel dengan keterangan deskriptif di bagian bawahnya. Nah, tabel ini menjelaskan kelima tabel yang dilakukan penelitian yang memiliki berbagai jenis pendidikan karakter. Nah, dari 5 tabel yang telah dilakukan penelitian, timbul beberapa karakter, yaitu peduli, hormat, kerjasama, penolong, demokrasi, berbakti, rendah hati, kreatif, pemaaf, pemberani, disiplin, kerja keras, jujur, dan religius. Pembahasan. Dalam pembahasan telah dijelaskan poin-poin yang diperoleh dari tabel, yaitu karakter peduli, hormat, kerjasama, penolong, demokrasi, berbakti, rendah hati, kreatif, pemaaf, pemberani, disiplin, kerja keras, jujur, dan religius pada bagian-bagian dalam tabel. Nah, tabel yang diangkat dari masyarakat Sulawesi Selatan pada penelitian ini menonjolkan karakter pemberani, kreatif, dan kerjasama. Terdapat 14 jenis karakter yang ditemukan dalam penelitian ini, di mana penelitian ini memiliki nilai karakter yang kurang dibandingkan dengan Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional 2011 yang telah merumuskan 18 pendidikan karakter. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini digambarkan dengan deskriptif. Peneliti menyatakan bahwa pendidikan karakter yang ditemukan dalam kelima tabel ini beragam berdasarkan dengan judul dari tabel tersebut. Nah, pendidikan karakter yang ditemukan ada 14, di mana pendidikan karakter dalam tabel dapat diterapkan pada pembentukan karakter anak usia dini dengan pengasuhan anak usia dini sejak bayi dan pendidikan dini anak-anak dengan cara yang sejalan dengan orientasi perspektif anak. Ucapan terima kasih. Dalam artikel jurnal, peneliti telah menyampaikan ucapan terima kasih kepada reviewer, monet penelitian, teman, dan rekan. Daftar pustaka. Dalam artikel jurnal ini, pada bagian daftar pustaka, peneliti telah konsisten dalam menggunakan satu style citasi, yaitu APA Style, American Psychology Association, di mana sumber yang diambil dalam penulisan artikel ini diambil dalam kisaran tahun 2000-an, yaitu 1999 dan 2005 untuk buku dan jurnal bahasa Inggris, serta 7 tahun terakhir untuk buku dan jurnal bahasa Indonesia, sehingga teori yang dikutip merupakan hasil analisa terupdate. Baiklah, itu saja analisa jurnal yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.